Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat Deki yang dirahmati Allah, alhamdulillah kali ini kembali lagi bersama saya di sesi Ustadz Agung menjawab. Nah, pada sesi kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari netizen seputar keislaman yang sudah di-share di sosial media Deki, yang sudah disampaikan di IG, di hotline kami. Nah, akan kita coba sampaikan nih, kita akan cari solusinya bersama dengan Ustadz Agung Cahyadi. Nah, alhamdulillah sekarang kita sudah bersama beliau, Ustadz Agung Cahyadi. Mari kita sapa terlebih dahulu untuk Ustadznya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat nih Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kali ini kita akan mencoba menyampaikan beberapa pertanyaan dari netizen ke Ustadz Agung Cahyadi. Jadi sebelumnya kami juga mengajak kepada para sahabat Deki, pada para netizen yang ingin menyalurkan zakat, infak, dan sodakohnya bisa melalui Deki. Caranya gampang saja, transfer saja ke rekening yang tertera di bawah ini. Oke, insya Allah sodakoh Anda, zakat Anda, infak Anda akan kami salurkan ke orang-orang yang membutuhkan. Oke, langsung saja kita akan mulai dari pertanyaan yang pertama. Oke, bismillah, saya coba sampaikan pertanyaan yang pertama, Ustaz. Ya. Nah, ini dari hamba Allah yang pertama, bagaimana kalau kita ikut sholat wajib berjamaah, tapi imamnya bacaannya terlalu cepat? Nah, jadi misal imam sholat baca surat Al-Fatihah, kita belum selesai, imam sholat zuhur nih Ustaz, yang sir nih. Jadi kita belum selesai baca Fatihah, imamnya sudah ruku. Terus bacaan ruku kita belum selesai bacaan rukunya, imamnya sudah i'tidal. Nah, bagaimana kita menyikapi jika kita berimam yang seperti itu Ustaz? Nah, monggo bisa dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sara ala nahji ila yaumiddin. Dalam kaitan zikir-zikir dalam sholat itu ada yang rukun, ada yang wajib, ada yang sunnah. Kalau Fatihah itu rukun, artinya tidak sah kita sholat kecuali kita setiap rakaat baca Fatihah. Hadisnya la sholata liman lam yaqra bi ummil kitab. Enggak sah sholat orang yang belum baca dalam ummul kitab Al-Fatihah. Namun zikir ruku, zikir bukan rukun, dia wajib. Bedanya apa? Kalau rukun ditinggalkan enggak sah. Tapi wajib ditinggalkan, ketinggalan itu tetap sah, nggak sempurna saja. Nah, kaitan dengan sholat berjamaah, makmum itu wajib untuk mengikuti imam. Innama ju'al imam liyu'tamma bihi. Imam dipilih imam untuk diikuti. Nah, kaitan dengan kecepatan bacaan imam saat membaca zikir dalam sholat itu akan tergantung bentuk kecepatannya. Kalau kecepatan itu sampai kemudian meninggalkan rukunnya yaitu maknina, sehingga nanti bacaan juga akan rusak semuanya karena Fatihah ada tajwidnya, maka kita nggak boleh mengikuti imam yang baca Fatihah nggak benar. Tapi kecepatannya karena makmum yang terlalu lambat, maka itu nggak berpengaruh pada keabsahannya, tetap sah. Maka sekali lagi kalau imamnya sudah cepat, imamnya ternyata cepat sekali sehingga makmum udah cepat baca iya karena buta atau udah imam udah rukuk, ya berarti imam belum selesai, berarti nggak sah. Nah, dalam kaitan kalau imam pasti kan nggak sah kan baca Fatihah nggak selesai, maka kita nggak boleh ikut imam. Namanya mufarokoh, berpisah tapi tidak berpindah tempat, cuman nggak ikut gerakan imam. Itu kalau nggak sah. Tapi sekali lagi kalau terlalu lamban makmumnya, meskipun belum selesai, tetap ikut saja. Mungkin macamnya iya karena butuh buaya ihdinas siratal mustaqim, imam ke rukuk, tapi karena terlalu lambat kita ikut saja karena kewajiban mengikuti imamnya. Beda dengan zikir rukuk ya, sujud itu sekali lagi wajib, maka itu sebenarnya
itu batas minimal 1 kali cukup. Oh iya. Makanya kalau imam makmum kalau membaca terlalu sempurna lebih 3 kali misalnya, makmumnya mungkin karena tergesa sekali cukup, maka kita cukup sekali aja ikut imam saja. Jadi yang harus pastikan tapi baca itu saat kita berhenti, bukan dengan gerak. Karena tomakna itu artinya berhentinya anggota badan kita saat melakukan gerakan sholat dengan waktu minimal baca dikering 1 kali. Nah, kalau kita baca dengan gerak nggak sah. Yang penting baca 1 kali pun sah kalau kita bacanya saat kita sudah diam. Ya. Jadi tadi harus ini Ustaz ya, kita juga mungkin introspeksi dulu Benar, ya, mungkin apakah benar. kita yang terlalu lambat ataukah imamnya ini yang terlalu cepat. Jadi maka kalau kita sudah cepat tapi imam ternyata lebih cepat lagi, yang kita pastikan nggak selesai, kita nggak boleh ikut. Tapi kalau kita terlambat, ya ikut saja meskipun kita belum selesai bacaan Fatihah. Kalau yang tadi Ustaz, yang pisah tadi Ustaz, itu yang nggak ikut imam itu akhirnya gimana? Ya, kalau kita pastikan imam itu nggak sah sholatnya, Fatihah nggak selesai, maka kita mufarokoh dan berpisah. Artinya kita tetap bertempat di tempat kita, tapi nggak ikut gerakan imam. Kita selesaikan sendiri, rukuknya sendiri, nggak ikut gerakan imam. Jika nanti kita gerakan nggak sama imam, karena kita udah mufarokoh. Cuman kita tetap dapat pahala jamaah karena niatnya di awal sudah jamaah. Cuman imam yang salah karena terlalu cepat sehingga meninggalkan rukun sholat. Gitu. Jadi itu tadi ya jadi kita punya pilihan juga untuk mufarokoh tadi untuk sholat tidak mengikuti imam. Kalau dirasa imamnya jelas batal, imamnya jelas nggak sah. Misalnya contoh gini lah, contoh mudah. Kalau kita tahu imam saat rukuk kok auranya terbuka, kita nggak boleh ikut karena imam nggak sah. Gitu. Walaupun imamnya nggak sadar Ustaz. Nggak sadar, tapi kita kan tahu. Kita tahu imamnya nggak sah kok, maka imamnya bisa sah karena nggak tahu. Kita yang nggak sah karena kita tahu imam nggak menutup aurat, maka kita ikut nggak boleh. Kalau ikut mufarokoh. Iya. Nah, kembali lagi ke Al-Fatihah tadi Ustaz. Kan banyak kasus orang yang datang waktu sholat di rakaat pertama cuma sudah di akhir-akhir mau rukuk lah. Nah itu kan kalau baca Al-Fatihah kan nggak cukup gitu. Ya, jadi dalam kait ini ada hadis Abu Dawud dikatakan begini, idza ataitul masjida wa nahnu sujud fasjudu wala ta'udu syai'an. Faman adrakar ruku faqad adraka shalah. Kalau kalian datang ke masjid terlambat nih mendapati imam sujud, langsung tabrik ke sujud. Tapi jangan anggap 1 rakaat. Tapi barang siapa yang bisa ikut rukuknya imam sempurna. Jadi kalau kita datang masjid, imam rukuk, kita Allahu Akbar takbir, rukuk. Kita kalau bisa ikut rukuk yang sempurna, baca dzikirnya, maka kalau imam nanti salam kita nggak perlu nambah. Karena keikutan rukuk kita dengan imam sudah dianggap 1 rakaat. Walaupun baca Fatihah. Beda kalau saat sendiri. Jadi yang wajib baca Fatihah yang sepakat imam dan saat sendiri. Kalau makmum bisa menjadi imam. Maka contohnya kalau salat jariyah itu sebagian ulama mengatakan nggak boleh baca Fatihah. Karena wajib mendengarkan bacaannya. Kan Qur'annya mengatakan wa idza quri'al Qur'an fastami'u. Kalau dibaca wajib dengarkan. Maka Imam Ahmad kalau imam jahri dalam salat jariyah itu makmumnya nggak boleh baca Fatihah, dengarkan saja. Sama kalau dalam kaitan tadi terlambat tadi ada hadis yang dikatakan dasar oleh sebagian Hanafiyah, qiraatul imam qiraatul lahu. Man kana lahul imam fa qiraatul imam, barang yang punya imam, bacaan imam sudah cukup bacaan baginya. Jadi mewakili bacaan imam itu. Nah, tapi kan kalau ada kasus seperti ini, misal nih kita sebagai makmum itu lebih paham bacaan Al-Quran, tajwid dan sebagainya, sedangkan imam kita itu ya dari tajwidnya salah, terus mungkin juga banyak inilah koreksi lah untuk bacaannya. Itu kira-kira kita gimana? Itulah karenanya Nabi memberikan kualifikasi khusus untuk dipilih dari imam. Yang pertama justru akromnya paling baik bacaannya. Cuman kenyataan di masyarakat kan tidak. Kadang-kadang yang penting yang tua, yang punya mushaf jadi imam. Nah, sekali lagi bacaan tajwid itu bacaan yang wajib. Baca Quran dengan tajwid wajib. Karena apa? Salah tajwid bisa salah makna. Maka tapi tergantung. Kalau tajwid ditinggalkan nggak mengurangi makna ayat nggak apa-apa. Contohnya dalam ayat-ayat yang ada mat wajibnya. Mat wajib itu kan minimal 4 rakaat ya. Baca Rabbuka. Itu 4 harakat minimal.
Tapi kalau baca adu baca itu maknanya nggak berubah, cuman salah, dosa dia. Nah, tapi kalau tajwid itu yang bisa merubah maknanya gugur jadi. Contohnya al-kafirun, kul ya ayyuhal kafirun la a'budu, itu mad jaisun fasil namanya, minimal 2 harokat. Tapi kalau imam cepat la a'budu ma ta'budun, artinya berubah. Mestinya aku tidak menyembah berhala kalian, jadi berubah aku akan sungguh-sungguh menyembah berhala kalian. Jadi rusak. Jadi kesalahan tajwid itu bisa merubah makna, bisa merubah makna. Cuman kalau nggak berubah makna pun tetap salah karena baca Al-Quran dengan tidak pakai tajwid. Jadi memang kita berarti perlu milih-milih juga Ustaz, untuk berimam? Benar. Jadi kalau kita itu jadi makmum, ada alternatif beberapa masjid, kita harus milih yang terbaik. Meskipun dekat kita. Dekat kita. Kalau itu salah semua kita nggak ikut, malah kita ikut salah juga kita. Milih-milih yang baik. Atau mungkin kita usaha dulu mengingatkan imam. Ya, itu kewajiban tanggung jawab. Nggak boleh menghindar. Cuman untuk merubah kesalahan imam itu nggak mudah kan? Nggak mudah. Kamu tahu apa? Kerja begitu kan? Kadang-kadang kan kita senioritas kan, orang seniornya. Maka untuk bisa merubah itu mestinya kita tuh terlibat ke pengurusan masjid itu. Suatu saat kita usul, gimana kalau kita adakan kajian di masjid kita ya? Di antara kajian itu ada ilmu fikih. Diwajibkan semua pengurus, semua takmir ikut. Nah, suatu saat kalau belajar fikih akan pada tema imam dan makmum. Di kualifikasi imam itu begini-begini. Maka akan dengan sendirinya terkoreksi tanpa kita ikut-ikut. Karena kita ikut-ikut bisa salah. Karena mengoreksi kesalahan itu kita harus pakai cara, harus hikmah bijaksana. Kalau kita orang, apalagi pendatang, Pak Ustadz itu imam nggak bisa. Maka cara berdakwah itu harus dengan cara hikmah. Kita wajib merubah kemungkaran, tapi dengan cara yang bijaksana. Oke, terima kasih untuk jawabannya Ustadz. Nah, semoga menjawab pertanyaan dari netizen. Nah, tadi seputar sholat ya, mulai dari bacaan kita, terus mulai dari tadi juga dijelaskan mana yang rukun, yang sunnah juga. Nah, serta yang tadi kita harus bijak untuk memilih imam yang di sholat jamaah kita. Nah, mungkin itu untuk jawaban pertanyaan kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.